Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat Misi Aletheia, GKR Misi Aletheia. Kita kembali di masa prapaskah ini kita akan belajar salah satu gelar Tuhan Yesus, yaitu pagi hari ini Yesus sebagai guru yang agung, guru agung sepanjang masa. Hari ini kita akan buktikan dan kita akan melihat ada beberapa alasan dan beberapa bukti bahwa Yesus memang disebut guru yang agung. Yang pertama, Yesus disebut sebagai guru yang agung karena memang Yesus guru yang punya otoritas, ya, punya kuasa otoritas di bumi dan di surga. Ketika Yesus mengajar dengan kewibawaannya, dengan otoritasnya, maka dikatakan banyak yang takjub, banyak yang sangat senang dengan pengajarannya. Matius pasal 28-18 dikatakan bahwa Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Nah, ini membedakan dengan guru-guru yang ada di sekarang. Guru-guru sekarang tidak punya otoritas yang seperti dimiliki oleh Yesus. Mungkin guru-guru sekarang punya otoritas, tapi hanya terlihat seperti guru yang galak atau killer atau yang menakutkan. Tapi Yesus punya otoritas karena memang dia penuh dengan wibawa dan banyak yang takjub dengan dia. Yang kedua, Yesus disebut sebagai guru agung sepanjang masa karena memang Yesus pengajarannya, pengetahuannya itu sempurna. Yesus tahu apa yang diajarkan, pengetahuannya itu sempurna, dan dia tahu siapa yang diajarkan. Nah, ini menarik sekali. Bukankah seringkali kita tahu bahwa guru-guru sekarang itu hanya menguasai beberapa subjek pelajaran, tapi Yesus menguasai semua hal tentang berbagai kehidupan, tentang kebenaran apapun Yesus tahu. Ya, itulah yang membedakan guru-guru yang lain, dan itulah tidak heran Yesus disebut sebagai guru agung sepanjang masa karena pengetahuannya memang sempurna. Yang ketiga, Yesus disebut sebagai guru agung sepanjang masa karena metode pengajarannya menarik dan sangat jelas dan konkret, Bapak sekalian. Nah, metode pengajaran Yesus yang kalau saya simpulkan atau saya baca buku disebut sebagai metode perseptif adalah pengajaran di mana menggunakan sesuatu yang lama yang sudah diketahui orang lain untuk menyampaikan pengajaran yang baru yang belum diketahui orang lain. Ya, saya ulang lagi. Metode perspektif itu adalah menggunakan sesuatu yang lama yang sudah diketahui orang untuk mengajarkan sesuatu yang baru. Misalnya, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan yang memang contoh-contoh yang berkaitan erat dengan kehidupan saat itu pendengarnya. Misalnya, biji sesawi. Ya, biji sesawi saat itu orang pendengar tahu itu hanya biji. Tetapi Yesus mengajarkan biji sesawi itu berkaitan dengan kerajaan surga, berkaitan dengan kerajaan Allah. Yesus kemudian mengajarkan tentang benih-benih misalnya. Kalau di mindsetnya pendengar saat itu berkaitan tanaman, tapi Yesus mengatakan benih-benih itu adalah firman. Jadi banyak contoh lagi bahwa semua hal yang sudah diketahui orang sebelumnya, tapi diajarkan sesuatu yang baru. Nah, inilah metode Yesus sangat menarik sehingga dikatakan banyak orang suka dengan pengajaran Yesus. Yang selanjutnya, mengapa Yesus disebut sebagai guru agung sepanjang masa? Yesus punya dikatakan moral yang tinggi, ya, punya standar moral yang tinggi. Yesus sangat mengutuk terhadap perzinahan, terhadap kebencian, terhadap hal-hal yang memang yang berlawanan dengan kebenaran. Nah, bukan hanya itu, Yesus dikatakan sebagai guru yang bukan hanya bisa mengajar, tapi mempraktekkan semua apa yang diajarkan. Nah, ini menarik. Kita tahu bahwa semua guru-guru di dalam dunia ini, termasuk guru-guru agama, termasuk kita hamba Tuhan, termasuk saya, bisa mengajarkan banyak hal, tapi belum tentu bisa melakukan semuanya itu. Tapi Yesus dikatakan sempurna mentaati Bapa, dan tidak pernah satu kali pun Yesus gagal. Inilah alasannya mengapa Yesus disebut guru agung yang sepanjang masa. Tidak ada yang seperti Yesus. Dan yang selanjutnya, alasannya dan buktinya bahwa Yesus memang layak disebut guru agung yang sepanjang masa, yaitu bahwa Yesus punya kejelasan misi. Yesus punya misi yaitu mencari dan menyelamatkan orang berdosa, dan dijadikan muridnya. Kita tahu bahwa guru-guru sekarang tidak mencari orang berdosa, ya, mungkin mendidik orang yang kurang pintar menjadi pintar, ya, yang tidak punya pengetahuan menjadi punya pengetahuan gitu. Tapi Yesus tidak sekedar itu. Yesus juga mencari jiwa yang memang haus akan kebenaran, yang memang tersesat, dinyampaikan kebenaran sehingga diselamatkan orang-orang seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian alasan selanjutnya mengapa Yesus sebagai guru agung, bahwa Yesus punya pengajaran yang memiliki efek panjang. Memiliki efek panjang sampai sekarang orang masih ingat pengajarannya. Nah, ini menarik bukan?
Bahwa seringkali mungkin kita yang sudah pernah belajar di sekolah, guru-guru mengajarkan materinya, kita ingat sebagian persen, mungkin hanya berapa persen. Tapi pengajaran Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus khotbah di atas bukit, ya, khotbah yang teragung yang kita tahu bahwa Yesus berkata, berbahagialah orang yang duka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah yang hatinya bersih dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pengajaran Yesus memberikan efek panjang, dan itu kebenaran yang sempurna. Dan terakhir Bapak sekalian, mengapa Yesus disebut sebagai guru agung yang teragung memang? Yaitu Yesus, tidak ada yang seperti Yesus yang mengasihi murid-muridnya. Tidak ada guru yang seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya, mendidik murid-muridnya, membimbing murid-muridnya, bahkan berkorban nyawa untuk murid-muridnya. Yesus mati, ya, ditangkap. Yesus benar-benar menunjukkan kasih yang ultimat itu kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa murid-murid saat itu lari, ya, kabur, tidak berani melihat Tuhan Yesus yang ditangkap itu. Bahkan di atas kayu salib, yang satu-satunya melihat kematian Yesus hanya murid yang paling dikasih, yaitu Yohanes. Murid yang lain sudah pergi, tapi Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Dan bahkan di atas kayu salib Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Doa ini bukan hanya tertuju pada muridnya, juga tertuju kepada orang-orang yang membunuhnya, yang menyalibkan dia, yang memfitnah dia, yang tidak senang dengan Yesus. Tapi Yesus dikatakan guru agung sepanjang masa, karena dia mau berkorban untuk murid-muridnya. Kita tahu bahwa, sekali lagi Bapak sekalian, termasuk saya dan kita semua tahu, tidak ada yang guru seperti guru kita, yaitu Yesus Kristus. Maka respon kita adalah kita bersyukur bahwa guru kita yang agung ini bukan hanya memberikan kebenarannya, tapi Yesus memberikan teladan dalam melakukan kebenarannya, yaitu terbukti di atas salib sebagai teladan, sebagai kasih yang terbesar buat kita. Mari Bapak sekalian, di masa Prapaskah ini, ayo kita belajar dari sang guru kita, Yesus Kristus, sang teladan kita. Tuhan Yesus memberkati.